Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati bersama saya hari ini. Juga yang saya hormati hadir bersama kita mewakili Bapak Dandim dan mewakili Bapak Kapolres. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak dan kami juga Bapak Kapolsek. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan, PUPR dan perwakil. Dan juga yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, hadir bersama kita tokoh-tokoh masyarakat di sini yang luar biasa. Bapak Saryanto, terima kasih Pak. Bapak Anjay Pelajar juga hadir bersama kita. Tak lupa Pak Nasib, berdiri Pak Nasib tuh. Kok ireng suruh Pak bilang. Juga yang saya hormati para tokoh-tokoh agama di sini, Bapak Haji Karim Barus, terima kasih Pak. Para ulama kami, juga yang saya hormati paguyuban keluarga besar Pandubuhan Tojoyo, Dusun Blimbing, juga para tokoh-tokoh pemuda, para ibu-ibu dan hadirin undangan sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Bersyukur kita hari ini karena Allah Subhanahu Wa Taala curahkan kita bertatap muka bersilaturahim yang begitu lama sudah tidak bisa seperti ini karena situasi pandemi, tapi karena masyarakat kita patuh, alhamdulillah kita bisa bersama-sama di sini menghadiri dari pembukaan jalan yang ada di desa Melati, khususnya di Dusun Blimbing. Ada persoalan-persoalan jalan karena ketika kami dulu kampanye selesai dan dinyatakan menang, Pak Wakil itu fokus, janji kita banyak jalan Bang. Coba bagaimana anggaran ini kita fokuskan kepada jalan. Nah, kita dengarkan kepada beliau. Terima kasih. Saya melanjutkan apa yang tadi, bagaimana saya tadi dulu masih kepengen buka masker ya udah saya buka maskernya. Jadi alhamdulillah kita bisa berkemari dalam rangka peresmian jalan yang mungkin beberapa kali saya kemari dulu, jalan ini kondisinya sangat memprihatinkan. Dan sekarang berkat kerja keras kita semua, jalan di Desa Melati 2 ini sudah sangat baik. Tahun ini, tahun 2021, sepanjang 6,5 km jalan di Desa Melati 2 ini kita aspal hot mix dengan total uang kira-kira 10 miliar rupiah. Jadi semua berkat doa dan dorongan dari Bapak Ibu semuanya, terutama ini ada Pak Nurul Ajar yang terus mendorong kita, para masyarakat Melati 2 dan Pak Kades yang terus berupaya agar realisasi kegiatan ini, dan alhamdulillah kita resmikan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk Kecamatan Pembaruan sendiri total uang yang kita serahkan kira-kira lebih kurang 30 miliar rupiah dengan total panjang jalan kira-kira 20 km. Dari 20 km itu 6,5 km itu ada di Desa Melati 2 ini. Jadi harapan kami Bapak Ibu semuanya, tugas dan tanggung jawab untuk merawatnya adalah tugas kita bersama. Jangan sudah dibangun tapi umurnya tidak panjang. Kalau pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa tidak akan mungkin bisa menjaga jalan ini. Harus ikut serta partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kami jalan ini kita jaga. Selain daripada kita jaga, tentu keamanan dan kenyamanan pengendara juga menjadi perhatian kita bersama. Jangan karena jalannya mulus, lantas kegiatan pengendara ugal-ugalan, tidak boleh. Harus taat dan kita ingat jalan ini adalah diri kita bersama. Kita jaga bersama dan kenyamanannya juga kita jaga bersama. Bapak Ibu sekalian, ke depan tadi banyak yang disampaikan oleh Pak Barus, mudah-mudahan itu bisa kita realisasikan.
Tapi ini karena suasana tahun depan adalah kita fokus pada pemulihan ekonomi nasional, kita akan melihat situasi dan kondisinya Pak. Memang sudah diprogramkan, tapi balik-balik karena masalah keuangan dan masalah lain-lainnya, kalau bisa kita akan upayakan yang kita jadikan. Tapi juga kita harus melihat kondisi Pak, di mana desa Melati 2 ini sudah sangat optimal di tahun 2021 Pak. Masih banyak saudara-saudara kita di Kabupaten Braga ini yang masih memerlukan jalan. Karena fokus kita adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan. Pak Bupati selalu bilang kepada kita kalau rapat-rapat OPD, kegiatan jalan-jalan harus dirubah menjadi kegiatan pembangunan jalan. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Gak ada lagi jalan-jalan, yang ada hanya buat jalan. Karena ini semuanya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pemerintahan Kabupaten Sedang Bedagai, dengan harapan jalan yang mulus, ekonominya bagus. Jadi harapan dan cita-cita kita bersama. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini mohonkan juga saya sampaikan mohon izin. Kita juga di tahun 2022 sudah berharap agar pemulihan ekonomi nasional berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan giatnya vaksinasi. Mohon Bapak-Bapak ulama juga mendorong masyarakat, mendorong jamaahnya agar ikut serta berpartisipasi dalam suksesnya kegiatan vaksinasi. Karena bagaimana tahun 2022 kita semuanya keluar dari pandemi COVID-19 dan pandemi ini bisa menjadi endemi dan kita bisa kumpul seperti dulu. Kita bisa buat pengajian akbar, kita bisa buat sholawatan bersama, kita bisa buat kegiatan-kegiatan keagamaan bersama-sama lagi dengan lebih leluasa. Kita bisa panggil ustaz-ustaz kondang, kita bisa buat pengajian-pengajian besar yang bisa menjadi niat dan tujuan kita di tahun 2022 mewujudkan masyarakat Sedang Bedagai yang mandiri, sejahtera dan religius. Ibu semua sudah divaksin? Berapa kali? Alhamdulillah. Kalau belum segera divaksin. Kalau ada saudara kerabat keluarga yang belum, agar ikut bersama mensukseskan gerakan vaksinasi yang dicanangkan oleh Bapak Bupati kita. Sekali lagi, harap jaga agar tonasi mobil yang lewat tidak melebihi kemampuan jalan, agar kita sama-sama menggunakan jalan dengan baik agar tidak terjadi kecelakaan di jalan yang kita resmikan tadi. Mungkin dari saya Pak, mohon izin. Allahumma fiq ila qomtorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya melihat desa wisata tani. Ya tentunya ini tidak terlepas berarti bahwa kita di sini ada wisata. Jadi daerah yang pada umumnya punya wisata seperti Bali, Samosir, Labuan Bajo, NTB. Saya di NTB kemarin waktu berangkat ke sana bawa seni dan kasidah Sumatera Utara, saya ikut berkeliling ke sana. Kebetulan juara umumnya Sumatera Utara. Ada anak perbaungan, anak sirge 3 orang. Mereka dapat juara Sumatera Utara. Tapi ketika saya di sana, saya tanya masyarakatnya, berapa persen divaksin? 100% lebih. Karena daerah wisata ada Mandalika, kan begitu. Masyarakatnya itu menginginkan banyak pengunjung datang. Mereka mau bebas dari virus corona, makanya mereka divaksin semua. Itu mayoritas Muslim, mayoritas itu. Ya. Tapi mereka semua divaksin. Lantas kita bicara Sedang Bedagai. Saya tanya, saya cek tiap hari, perbaungan gimana? Melorot aja. Paling rendah mana? Perbaungan. Paling rendah lagi desanya mana? Melati. Saya heran juga ini, tapi ada wisata. Kalau jalannya kita perbaiki. Saya berjanji waktu itu, jalan yang rusak bukan di sini saja, di seluruh Sedang Bedagai kami perbaiki. Bapak boleh tanya, Ibu boleh tanya. Bapak kalau dakwah juga jalan kemanapun, insya Allah semuanya sudah lebih baik daripada yang lalu. Kita hanya meneruskan, kan begitu kan? Meneruskan yang lalu supaya bisa lebih baik. Dan insya Allah kami meneruskan itu ya dengan anggaran yang ada. Kami waktu itu dengan Pak Wakil akan disebutkan tadi, anggaran jalan-jalan potong,
Anggarannya buat anggaran jalan, alhamdulillah tercapai. Anggaran bupati dulu yang dipotong pertama. Mobil bupati ketika kami dilantik mau dibelikan Land Cruiser Prado, harganya 2,6 miliar. Saya bilang saya naik Fortune saja, 600 juta cukup, yang sisanya bikin buat jalan. Itu anggaran bupati. Bupati harus naik pesawat terbang kelas bisnis, naik di depan. Kami naik ekonomi aja di belakang nggak apa-apa, sama sampainya, betul nggak? Sama sampainya. Itu kita buktikan sekarang. Saya naik di ekonomi. Nah, di ekonomi orang selalu bertanya, Bupati kok nggak naik di bisnis? Sama sampainya kok, cuman beda muka sama belakang. Kadang pintu belakang dibuka duluan lagi gitu. Kan gitu kan? Itu yang kami lakukan. Kami pangkas dari anggaran kami dulu, baru kami pangkas anggaran kepala dinas, merengut semua dia. Nggak apa-apa kepala dinas yang merengut, yang penting rakyatnya ketawa, iya kan? Gitu. Jadi kepala dinasnya cuman paling ikut-ikut di kampung-kampung lah. Pak Akmal pun nggak bisa lagi ke Bali, udahlah balik kampung aja ke bengkel, kan dekat. Tapi jalannya kita buat bagus, dan alhamdulillah semuanya bisa kami lakukan tahap bertahap. Janji kami pun dengan para waktu kami kampanye, tadi saya ditanya di Cintaman Jernih, kepala dusunnya, Pak, kami nggak punya kantor desa. Lu nggak punya kantor desa kok lapor sama kita? Dan selama ini numpang. Nah, itu bagaimana? Begitu lama, kan begitu lama kan? Kenapa desa-desa lain bisa? Di sini udah ada ya? Nggak numpang kan? Nah. Kita sumbang lagi Pak, 5 pesantren untuk sekolah SMA negeri. Nyumbang lagi untuk sekolah. Nah, ini cerita nyumbang untuk sekolah. Saya Pak, ada investor datang ke saya. Pak, carikan saya tanah di dekat kota Perbaungan 1 hektar. Saya bilang, Pak, cari nggak ada, kalau mau beli ada. Oh, beli kata dia. Nah, kalau cari nggak ada, beli kata dia. Oh iya, beli. Dia mau bangun sekolah internasional. Artinya kan kita memudahkan kita akses dekat. Nah, kalau ada nanti bapak ibu yang tahu, ya harganya jangan mahal-mahal kali. Jangan ada nanti kasih tahu sama Pak Kades atau Pak Camat, nanti investornya saya kenalkan. Ya, kami di Cilindak waktu janji kampanye, mereka rakyat yang nuntut, Pak, kami sudah pemekaran sekian tahun, kami nggak punya sekolah SMP gitu. Waduh, kami harus bapak kalau menang harus ada SMP di sini dan tanahnya. Dan alhamdulillah kita menang, dan kita lobby perusahaan, bikin surat, lobby sana, lobby sini, dan alhamdulillah dikasih 5 hektar, dikasih sama Cilindak. Komunikasi dan lobby, kan begitu kan? Sama juga di Kotari dikasih 5 hektar juga. Sulung Laut ngasih juga. Ya, kalau tadi katanya Pak Pardi ngasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Pardi. Tapi saya setahun yang lalu di sini jalan keliling kan. Saya berkampanye dikawani Pak Saiful Ajar. Pak Saiful, Bapak harus menangkan di sini. Saya nggak mau tahu, saya nggak kenal rakyat sini. Bapak harus menangkan di sini. Rupanya saya dikenalkan dengan Pak Nasib. Dikenalkan langsung sama Pak Bambang. Yang nasibnya Pak Bambang, Pak Saiful lain saya menang. Gitu kan. Jadi mereka bilang, Pak, kalau Bapak menang tolonglah Pak jalan kami. Kalau nggak malu muka kami taruh di mana. Jadi udah menang, pasti ngelekoni aja Pak Bambang sama Pak Nasib. Pak, janji Bapak, iya sabar. Aku Pak kalau nggak Bapak bangun pindah dari sini. Itu 2 orang aja. Apa terima kasih lah karena Pak Nasib Pak Bambang itu. Nah, itu mereka itu asik-asik gitu. Malu aku Pak, nggak pulang kampung lagu ini. Makanya, tapi alhamdulillah kami tetap diingatkan, Bapak ulama kami diingatkan. Kami juga sudah buat pengajian Pak, ada 2 bulan yang lalu, udah 2 bulan ya. Kami setiap malam Jumat keliling, Pak Bupati didampingi beberapa OPD, Pak Wakil juga beberapa OPD, Pak Sekda juga didampingi. Setiap malam Jumat kami keliling. Kami juga apa yang diberikan Bapak tadi benar, kami harus ini kan harus amanah. Dan kami memang membawa para ulama kami memang supaya diingatkan. Karena kami pemimpin ini kadang-kadang bisa lupa Pak. Sebenarnya bukan mau bohong Pak, lupa. Lupa itu ada 2 faktor, disengaja atau tidak disengaja, kan gitu Pak ya. Yang takut yang disengaja. Makanya kami selalu tolong Pak ingatkan kami.
kami bawa ketua MUI, bawa semua lah para ulama-ulama. Mengaji itu mungkin tahun depan kami rombak sebulan sekali ya, sebulan sekali. Nanti tiap minggu pertama malam Jumat, nanti 6 bulan di Masjid Agung kita manggil ulama besar. Nah ini mungkin insya Allah das Latin Januari nanti mungkin, kalau pandemi tergantung pandeminya. Saya berharap masyarakat Melati yang kondisinya baru 56%, saya mohonlah kepada Bapak Ibu semuanya, ayo sama-sama supaya divaksin. Karena kita mau haji, mau umroh, ada vaksin meningitis namanya, ya kan? Sekarang gitu juga, kita mau penerbangan kemanapun diminta suratnya. Tapi pemerintah ini terlalu baik sama rakyatnya, nggak boleh bayar vaksin, free semuanya. Sempat bayar, kurasakan terbupati penuh tiap hari. Pak, tolong Pak, anak saya supaya divaksin Pak, tolong Pak, karena bayar. Tapi karena free, nggak ada yang mau. Suruh Pak KTP, KTP kan nggak bayar kan? Nggak bayar. Ayo urus KTP, tenang aja. Ketika mau ada bantuan, semua urus KTP. Sampai pakai calo, bayar. Pakai calo, bayar mau. Kenapa pakai calo? Biar cepat Pak. Padahal free. Sempat vaksin kita buat seperti itu, waduh, kan kasihan rakyatnya. Tapi ini yang free, yang gratis. Presiden itu berbaik untuk rakyatnya, untuk kepentingan rakyatnya. Nggak ada, supaya rakyatnya sehat, supaya rakyatnya jauh dari COVID. Ini lagi ada yang baru, Omicron ini bahaya. Sudah masuk 46 orang yang terjaring di Indonesia dari Inggris, masuknya semua dari luar. Nah, jadi kita itu supaya sehat. Jadi Melati, kami mau kalau bisa ini tanggal 29, ada waktu 3 hari lagi. Kalau 1 hari 2.000 aja di sini. Di sini 1 hari 2.000, berarti kalau ada 4 hari 8.000, masuk 70%. Tinggal 8.000 lagi sih masuk 70% Pak. Tapi semua desa, ada 9 desa tadi ya, 9 desa. Nah di sini Kapolseknya, putra daerah dan ramilnya, camatnya. Ayo sama-sama kita di sini. Ya, ada kadis perhubungan di sini. Mantan camat Perbaungan dibantu, ada Pak Akmal, bengkel, orang Perbaungan banyak. Saya tadi janji dengan masyarakat Kecamatan Perbaungan, kota Perbaungan mau dijadikan pusat ekonomi Serang Bedagai. Saya janji. Nah, mau kami bangun, jalannya itu kan perbaiki semuanya, lorong-lorongnya kan perbaikin. Kami hanya minta masyarakatnya supaya masyarakatnya jangan jualan lagi lewat paret, supaya parkirnya gampang. Kalau dibebaskan buat lewat paret, semuanya lewat, sementara jangan ngecil. Nah, itu pasar apa itu yang kebakar? Kenanga. Wah, Kenanga. Kami dulu pertama baru dilantik keliling-keliling di situ, keliling-keliling jalan-jalan. Ini bagaimana mau dibangun? Saya bawa Pak Fahmi sama Pak Gunawan, Pak Akmal ya, kita bawa keliling ini. Ini mau kita bangun, bagaimana caranya? Begini. Jalan itu semuanya sumpah. Di jalan semua orang jualan. Baru rencana saya, kok itulah mau kita bangun. Tuhan, orang ini memberikan supaya anjuran supaya jangan di jalan lagi. Ribut aja, ribut terus. Terakhir Tuhan kok nggak tahu kita terbakar. Yang tertib sendiri, nggak ada lagi dan enak membangunnya. Itu karena Allah. Nggak ada, kami nggak ada berencana yang lain-lain. Kami rencana kami baik, tapi itulah karena Allah. Kita nggak tahu, sama dengan jadi bupati, nggak pernah mimpi dan nggak pernah tahu. Saya murni macam bapak ibu penggalas, murni. Saya nggak pernah berencana jadi wakil bupati, apalagi jadi bupati, nggak pernah. Dan ketemu Pak Wakil pun nggak pernah. Semuanya karena Allah yang pasti. Saya itu aja. Ya. Orang jadi bupati, tahu-tahu kok semua penawar jadi bupati, kita pun bingung, betul nggak nih orang? Dia ketemu sama Pak Wakil, baru jumpa, pandangan pertama menggoda, dan akhirnya makan bersama. Jadi semuanya karena Allah. Makanya Pak Ustadz doakan kami terus, ya kami insya Allah kalaupun ada yang kurang-kurang berkenan mohon ditegur, karena kami tadi kan manusia, tidak luput dari kesalahan juga. Ya kalau namanya kita ini
jalan, kita kan kadang-kadang lewat garis putih, naik mobil itu kan masuk ke tengah, masuk kemari kan begitu juga itu karena situasinya. Tapi itu situasi. Jadi mudah-mudahan kalau masyarakat Melati ini kompak, ya apalagi saya menang di sini di 72%. 72% kita nggak kenal kan? Nah, 72%. Nah, terima kasih pada ibu semuanya. Nah, terima kasih. Makanya janji saya, jalannya saya bilang sama Pak Kadis, coba dicek jalan Melati itu semuanya. Kalau bisa, saya bilang, pokoknya tahun depan pun, ini belum siap ngomong udah mau merepet. Enggak, kalau mama merepet tadi. Saya bilang sama Pak Kadis, semalam saja saya begitu ada anggaran sisa, saya tanya Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Dinas, ini anggaran selesai, di mau ketok P, ada nggak anggaran lagi? Dia bingung. Saya bilang itu anggaran dirampah untuk pelebaran jalan. Dipakai enggak? Berapa yang terpakai? Dari 8 miliar berapa yang terpakai? Paling Pak terpakai 3 miliar. Masukkan ke Melati, saya bilang. Saya bilang, betul nggak Pak? Nah, saya bilang, terus ada dari mana masuk ke Melati, supaya kita besok ke Melati bisa buka masker. Ya kalau nggak tutup masker takut, oh itu janji yang palsu itu, kan gitu kan? Nah kalau daging udah berani, insya Allah. Jadi kalau ini yang datang ada 200 lebih ya, lebih ya. Kalau 200 satu orang cari dua ngantar vaksin kemarin udah 2000, udah selesai. Jadi kasihan kepala desanya. Cari mana yang belum divaksin. Kalau yang belum divaksin, ya mungkin hari ini divaksin lah gitu. Kalau malu hari ini besok, kan gitu kan? Nggak apa-apa kok. Saya sudah 3 kali divaksin. Pertama kali saya untuk serang pedagi. Kedua kali saya, yang ketiga kali Moderna pun saya. Kalau mau tanya kaisarnya datang ke rumah, tanya istri saya. Ibu-ibunya, bapaknya jangan. Pokoknya tamu lah, ya makannya, kuat makan jadi. Saya rasa itu Bapak Ibu semuanya, ya, karena Melati ini adalah pusat termasuk ekonomi, wisata, pertanian, orang-orangnya cerdas, orang-orangnya sudah maju, dan orang-orangnya punya pendidikan tinggi. Saya mau, ayo mari sama-sama kita. Bagaimana orang bisa mau datang ke wisata ini, tapi rakyatnya sudah sehat. Saya mau itu. Dan kami insya Allah, sekali lagi, Bapak Ibu, jalan yang belum masuk daftar Pak Kadis, koordinasi sama Pak Camat sama Pak Kepala Desa, sama tokoh-tokoh masyarakat, biar insya Allah ke depan kita bangun. Saya rasa itu, kami nggak berpanjang lebar, kami juga ada kegiatan lain. Mudah-mudahan ini sama, bukan di Perbauan dan Melati saja, tapi seluruh kecamatan sama kami bangun. Kami nggak ada beda-bedakan, yang pasti yang kami dulukan yang menang dulu, termasuk Melati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya peresmian jalan di Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, yang dilanjutkan dengan sesi Atas saja, ini nggak bisa dipasang baunya. maju terus, serdang berdagai, serdang berdagai. Sananya peresmian jalan di Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan. Ya, kami undang kepada tokoh masyarakat Kecamatan Perbaungan.
Bawa, Pak. Bawa. Boleh tinggal dimakan.